Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan coaching supervisi akademik dengan 3 siklus. Saya Maula Igna Sofani, SD Negeri 3 Purwodadi. Dengan Abdul Syukur, SD Negeri 1 Lajar Penawangan. Saya Novi Yulia Indrianti dari SDN 1 Temon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamera 3, 2, 1, mulai. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syukur. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Pak Syukur? Alhamdulillah Ibu Novi, saya dalam badan sehat selalu. Alhamdulillah, kalau Pak Syukur sehat. Di sini, apakah betul Pak Syukur akan melakukan coaching kepada Bu Igna? Betul Bu, saya sudah menyiapkan kegiatan coaching percakapan ini dengan nantinya akan Bu Ina sudah janjian besok jam 4 sore ya kalau nggak salah. Besok Pak Syukur akan melakukan coaching dengan Bu Igna jam 4 sore. Iya. Nah, Pak Syukur di sini saya akan menjadi observer. Nanti saya akan mengamati dan juga menilai saat Pak Syukur melakukan coaching dengan Bu Igna. Nah, menggunakan rubrik penilaian ya. Nah, ini ya Pak ya. Oh iya Bu. Nah, ya nanti di saat coaching sudah selesai, dipastikan sudah sesuai dengan alur kita atau video seperti itu ya Pak Iya ya. Bu. Ya, nanti juga akan saya amati mengenai kompetensi coaching yang akan Bapak gunakan. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan? Kalau saya sebenarnya dari 3 itu ya pengen semuanya Bu, mengenai kehadiran penuh, mendengarkan aktif ataupun bertanya yang berbobot, pengen semuanya kalau bisa. Tapi alangkah baiknya saya pengen fokus salah satu aja. Salah satu apa ya Pak ya yang ingin sekali? Mungkin saya pengen menjadi pendengar yang baik karena prinsip saya ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Iya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Syukur dalam proses coaching ini agar ketercapaiannya? Oh, indikatornya karena saya berfokus pada menjadi pendengar yang aktif, yang baik, maka indikatornya pertama menjadikan nanti coaching saya bisa cerita lebih ekspresif, lebih nyaman lagi, sehingga saya bisa menerima apa yang menjadi keluh kesah dan bisa menggali apa yang bisa menjadi potensi si coaching tadi, mengeluarkan ide-idenya dengan sendiri sehingga nyaman dan terbukti nanti solusinya bisa muncul dengan sendiri. Oh ya Pak ya. Berarti rencana Pak Syukur sudah baik ya, sudah membuat perencanaan seperti itu agar nanti coachingnya itu bisa membuat nyaman juga. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga besok sukses coaching dengan Bu Igna. Oke, terima kasih Bu. Lakukan dengan senang. Oke. Semoga mendapatkan hasil yang baik ya Pak Syukur Oke, ya. terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana ini tumben sore-sore datang ke rumah? Iya Pak, saya tuh mau cari Pak Syukur, saya butuh teman. Oh iya. Curhat. Soalnya kan Oke. saya merasa Pak Syukur itu kalau diajak curhat itu enak gitu Pak Syukur. Bu Ina bisa, saya ada di rumah. Gimana Ibu? Ini bisa tidak mengganggu waktunya Pak Syukur ya? Ini jam, kayaknya nanti saya habis bisa. Ini masih ada 1 jam mungkin bisa. Kalau memang Bu Ina mengingat jam bisa. Saya jam 7 malam baru ada rapat Oke. Di sini aja nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima Gimana, kasih gimana? Pak Syukur untuk waktunya. Gini Pak, di sekolah saya itu tetap ada pembelajaran. Maksudnya pembelajaran itu seperti ini Pak. Banyak rekan-rekan saya itu yang mengajar, saya perhatikan karena saya kan di sekolah saya SD, SD Pak. ya? Iya, Oh, SD. iya. Itu sudah bertahun-tahun ya Pak. Saya itu hampir 6 tahun di SD tersebut. Itu banyak guru-guru
yang berada di zona nyaman gitu. Dalam Oh. artian gini, beliau-beliau tersebut itu ngajar ya hanya sekedar ngajar menggunakan metode konvensional, terus ya biasa Pak pakai yang paling mudah kan ceramah ya Pak Iya, ya. ceramah, Terus padahal betul. sekarang kan anak-anak itu paling suka kalau dikasih bahan yang menarik, misal lewat internet atau apapun itu. Nah, tapi beliau-beliau tersebut tuh masih menggunakan metode yang lama gitu Pak. Nah, saya tuh pinginnya ya Pak ya, harapan saya karena apabila SD pingin maju otomatis kan guru-gurunya juga tergerak untuk memajukan iya. sekolah gitu ya Pak ya. Jadi saya pingin guru-guru itu juga punya variasi dalam mengajar seperti itu Pak. Media pembelajaran dan sebagainya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Ibu, itu di SD-nya panjenengan itu memang sudah banyak kebanyakan yang usia lanjut mau masuk pensiun atau memang jangan-jangan yang muda juga ikutan pakai media Nah konvensional? itu Pak sebenarnya kalau yang mendekati masa pensiun Iya. itu ada beberapa. Cuman gini, beliaunya itu di luar guru-guru kelas Pak. Kalau guru Di luar kelas itu kelas. iya masih relatif lama lah Pak, paling lama masih ada yang 10 tahun baru pensiun. Oke. Itu tapi yang lainnya muda-muda Pak. Tapi ya itu mengajarnya itu masih dalam mereka tuh pinginnya zona aman saja biar Zona aman. biar tidak itu berpikiran maksudnya membuat inilah atau mempersiapkan inilah, mungkin kan mereka berpikirnya ribet gitu ya Pak ya. Gitu. Iya. Oke. Tapi nyun sewu Bu Ina, kira-kira sebelum melangkah lebih jauh, ini kira-kira tujuan kita percakapan seperti ini, obrolan kita sore ini mau punya ke arah kemana? Mungkin tujuannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Iya Pak, saya tuh ingin yang jelas ingin ada perubahan Pak di sekolah saya. Karena apa? Sekolah yang saya tempati itu termasuk sekolah yang favorit gitu ya Pak di Di antara daerah perkotaan mungkin? Iya Pak, Oh, betul. iya, iya. Jadi untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain berarti kita kan juga harus punya identitas sendiri nih Pak. Jual Jadi kualitas. jual kualitas. Jadi biar orang tua yang melihat SD kami, wah ini tuh beda dari SD yang lain seperti itu Pak. Saya tuh ingin ada perubahan di pembelajaran terutama Pak, biar guru-guru itu tidak dalam metode konvensional aja. Oke. Jadi guru pun juga mau belajar, muridnya juga nanti tambah semangat belajar seperti itu. Seperti itu Pak. tujuan Iya. dari obrolan kita nantinya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Coba Bu Ina kira-kira ya setelah dengan tadi cerita banyak panjang lebar bahwa ternyata banyak masih menggunakan media konvensional, utamanya pasti ceramah. Iya Pak. Ceramah melibatkan anak diskusi. Betul, jadi Nah, masih berpusat masih pada berpusat anak. pada Iya. anak. Masih itu ya guru masih dominan ya. Iya. Nah, terus Belum berhamba pada anak. gitu. Iya. Luar biasa. Seperti diajar Dewa Toro gitu ya Pak ya. Kemudian kalau menilai refleksi diri sendiri untuk sekolah Ibu Ina antara level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu dengan banyaknya pengajar yang masih pakai metode konvensional itu berani menilai berapa sekolahnya itu? Mungkin ya Pak, kalau menurut saya tuh masih di angka 5 Pak. Angka 5? Iya, karena apa ya Pak? Untuk misal kita mau naik itu ya masih merasa susah saya Pak. Karena apa tadi? Sudah ada yang di zona aman, terus sudah malas untuk pensiun ya kan? Iya, jadi mereka sudah nyaman dengan posisinya sekarang seperti itu Pak. Oh, berarti Jadi ya masih dinilai iya, angka 5 5 ya? 5 Pak. Oh Iya. ya, kalau nilai angka 5, kemudian punya gambaran rencana ingin menaikkan ke level berapa? Kalau menaikkan tuh kalau banyak sepertinya nggak bisa ya Pak. Susah? Iya susah Pak. Karena Iya, apa? iya, iya. Tadi kalau saya lihat saya itu ya Pak ya di sekolah saya mungkin Pak itu sementara masih bisa di angka 7 Pak. Karena ya itu kembali lagi guru-gurunya sudah di zona yang ini yang saya punya, nggak berani bergerak untuk maju lagi gitu Pak. Berarti indikator di nilai 5 menuju nilai 7. Iya, Pak. Kalau gambaran dengan bedanya yang nilai 5 itu seperti apa, kemudian indikator untuk menuju ke nilai level 7 itu seperti apa? Kalau 5 mungkin seperti apa nih? Kalau di 5 kan tadi ya Pak, mereka Asik. beliau-beliau masuk konvensional ceramah aja, mungkin Oke. nanti di level 7 7 seperti sudah mulai menggunakan misalnya kan ada LCD proyektor, oke, nanti oke. pengajarannya bisa pakai PowerPoint. Iya. Terus selain itu mungkin sudah apa itu namanya pakai aplikasi-aplikasi dalam pembuatan soal, misal dalam pakai Quizzes atau Quizzes, Canva seperti itu Tanpa mungkin ya. mungkin
ada kahur. Iya, kahur juga itu Pak. Oh. Nah, tapi semua itu kan diperoleh nggak instan ya Pak ya. Betul. Gitu. Kemudian Bu, dengan punya gambaran impian yang luar biasa, nggak terlalu muluk-muluk bagi saya Iya. itu termasuk realistis Bu. Artinya Iya, Pak. dari level 5 ke level 7. Tentunya impian-impian itu akan lebih indah ketika ada rencana-rencana yang ingin Bu Ina coba untuk dipraktekkan di situ. Punya gambaran mungkin rencana ya, oh kayaknya punya seperti ini. Iya. Sebelum tadi ya Pak ya, maksudnya kan saya ingin melakukan perubahan ini, sebenarnya itu saya ada tindakan sedikit maksudnya yang sudah saya pikirkan ya. Saya tuh ingin punya rencana melakukan itu Pak, sejenis mentoring mungkin. Iya, atau pendampingan mungkin, atau mungkin dengan kegiatan workshop atau apa ya. Jadi jadi nanti kita kalau misal nggak bisa dalam workshop atau apa, kita melakukan face to face. Kadang kan ada yang merasa tidak nyaman gitu ya Pak ya, kalau dari banyak orang. Jadi mungkin dengan pendekatan kan secara individual mungkin membuat lebih nyaman antar teman mungkin Pak. Rencana seperti itu tentunya lebih cepat lebih baik Bu Ina. Iya. Kira-kira Bu Ina punya rencana waktu yang ingin dimulai. Kalau hanya sekedar rencana sudah punya planning yang sedikit, Iya, tanpa eksekusi tanpa tidak ada eksekusi, hasilnya ya Pak ya. pengen eksekusi nyatanya mulai kapan? Kalau bisa itu secepatnya Pak, kan karena ini kan masih pada masa-masa setelah tes ya, otomatis kita membuat perubahan itu kan semakin cepat semakin baik ya Pak. Jadi nanti saya ya untuk melakukan tersebut saya pengennya secepatnya Pak, dalam minggu-minggu ini mungkin Pak, kan karena ini baru saja selesai tes ya Pak ya, kita sudah mulai bisa aktif lagi dalam pembelajaran. Iya Pak. Nah itu ada dari beberapa mentoring, ada misalnya kuisis atau KU tadi, mungkin mau dicoba semuanya dalam rentang itu kira-kira punya gambaran 2 atau 3 minggu atau mungkin bertahap Pak, tapi yang untuk saya lakukan paling dekat ini yang paling dekat? Iya, yang paling dekat ini saya akan melakukan itu Pak, mentoring. Jadi saya akan memberikan sedikit materi atau apa. Yang paling sederhana dulu. Paling sederhana, mentoring sama teman. Misal teman saya itu karena sekarang kan baru hadirnya Canva dan kawan-kawannya itu Pak ya, penyampaian materinya kita tuangkan, kita ATM materi modifikasi dari buku pegangan kita taruh di Canva seperti itu Pak. Biar apa yang kita tampilkan biasanya tuh membuat anak-anak pertama kepo Pak biasanya. Ketika bapak ibu guru menampilkan Bu ini mau apa seperti itu. Nah, dari situ kalau anak-anak sudah tertarik, berarti kan kadang bapak ibu guru tuh merasa aku ngajarku sudah membuat anak tertarik nih, berarti sudah ada respon positif. Nah, saya tuh pengen juga dari teman-teman guru tuh seperti itu Pak, biar nggak di zona nyaman seperti itu Pak. Ya saya lihat kalau memang di SD dengan karakter anak yang memang pengen sesuatu yang baru, suka bermain, apalagi kalau memang Canva tadi coba Bu Ina mentorkan kepada teman-teman, itu luar biasa langkah yang brilian menurut saya. Tapi sekali lagi Ibu ya, tentunya butuh namanya kerjasama dengan lingkungan yang lain atau bapak ibu yang lain. Kira-kira setelah memang sudah punya rencana sedemikian rupa, mentoring, kemudian nanti IHT atau workshop dan lain sebagainya, ada nggak perlu yang nanti akan dilibatkan Bu Ina? Jelas Pak, karena segala sesuatu kalau di sekolah itu kan bukan di sekolah aja, di instansi aja nggak bakal berjalan dengan lancar kalau nggak ada izin dari atasan Pak ya. Jadi saya butuh konsultasi dengan kepala sekolah, terus rekan-rekan guru, karena nanti sasaran saya kan untuk rekan-rekan guru. Terus saya juga butuh ini Pak, orang-orang yang saya anggap nanti IT-nya itu juga bagus, biar nanti bisa membantu saya. Jadi saya juga punya tim gitu loh Pak, nggak memberatkan diri saya sendiri seperti itu. Memang seperti itu Bu Ina, perlunya kolaborasi. Karena kita kalau berjalan sendiri, kekuatan kita kan power kita tidak tidak kuat Pak. Nah, kalau nanti kepala sekolah dan beberapa tadi teknis yang ahli IT, insya Allah juga rencana-rencana yang luar biasa yang brilian tadi akan terselesaikan, terrealisasikan dengan baik. Itu luar biasa Bu Ina, artinya dengan sudah punya tanggung jawab untuk memajukan SD-nya sendiri di tengah-tengah persaingan yang secara ketat luar biasa. Saya percaya memang di kota persaingan tambah beberapa sekolah yang berbasis swasta, nilai jualnya
pasti akan ditunggu-tunggu Iya, apa ini betul, dari Pak. mana Iya. ya. Ciri khasnya apa sih dari sekolah ini seperti itu Iya. Pak. Walaupun kadang itu di sana sekolahnya gurunya muda-muda, tapi kalau muda-muda tidak punya ide kreatif atau apa kan juga tidak menjual Pak, kurang menjual. Oke, menurut saya, Pak. itu bagaimana Bunda? Tadi kita sudah ngobrol lumayan banyak ini ya, tak terasa ternyata sudah setengah jam Bu. Oh, iya, Pak. saya pikir Kita baru mulai berbincang ini ya luar Pak biasa. ya. Ternyata dengan punya ide-ide yang bisa muncul dengan sendirinya, pengen memajukan SD sekolah yang Ibu tempati, artinya saya pengen berusaha bukan mencari apa yang saya dapat dari SD sekolah itu, tapi Iya. saya pengen membuat memberi. membuat SD itu menjadi lebih oke lagi Oke. gitu Pak. Kira-kira Bu, perasaan setelah Bu Ina mempunyai permasalahan tentang teman-temannya yang media belajar masih konvensional, ternyata Ibu sendiri ternyata juga bisa mengeluarkan ide loh solusinya yang terbaik. Ya karena Bagaimana itu Bu? Pak, tadi awalnya kan saya merasa nggak pede dulu. Iya. Saya tuh nggak pede, Iya, iya, terus iya. saya khawatir. Nah. Saya yang jelas tuh itu saya nggak pede sama saya khawatir apakah nanti ini tuh berjalan dengan baik apa Oke. enggak seperti itu. Dan sekarang setelah saya mencurahkan unek-unek saya ya Pak ya, apa yang menjadi beban saya kemarin itu saya jujur saya lega Pak. Jadi saya tahu semakin yakin gitu bahwa apa yang saya pikirkan, yang saya punya ide ini, oh ternyata oke juga nih bisa dieksekusi Iya. seperti itu Ya, Pak. memang seperti itu Bu Ina. Bagi saya juga setuju dengan bahwa pendidikan itu harus mengikuti kodrat alamnya, kodrat zamannya, dan saya percaya Bu Ina masih sosok yang idealis, dan itu harus perlu bagi saya. Memang harus sosok-sosok di sekolah yang idealis, yang penggerak, bisa menggerakkan sekitarnya, berbagi praktek yang baik, itu tetap dikontinukan dan berkesinambungan, tentunya tidak lepas dari namanya kolaborasi. Seperti itu Bu Ina, gimana Iya. perasaannya sekarang setelah Saya seperti ini? lega Pak. Iya memang benar kata Pak Syukur idealis tadi ya Pak. Tapi memang kita kan ada di waktu harus kita idealis, ada di waktu Iya. kita tidak idealis. Kata kuncinya bukan Iya. sok idealis, tapi memang idealis Iya. untuk memajukan sekolah seperti itu ya Pak ya. Terima Luar kasih biasa. sekali Pak untuk keyakinan ini ya, Iya. keyakinan yang sudah diberikan pada sore hari ini sehingga saya tuh sudah merasa terserahkan ini Pak. Jadi dari keyakinan dari Pak Syukur Iya. tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Syukur membuat saya itu yakin oh ternyata saya bisa melakukan ini Iya. dan harus bisa ya Pak. dan ya, harus berarti. bisa, apalagi Bu Ina masih berjiwa muda, harus terus belajar dan belajar, karena memang tidak ada kata berhenti untuk belajar. Seperti itu Bu Ina. Iya siap Pak Mungkin Syukur. ada yang mau ditambah lagi atau unek-unek selain tentang pembelajaran yang tadi ternyata sudah menemukan sendiri. Ada yang lain? Sementara ini permasalahan sudah aman Pak setelah Alhamdulillah. tercerahkan ini. Terima kasih, kita sama-sama belajar Bu Ina. Siap, Pak. Luar biasa, Bu Ina masih muda tapi energik, punya brilian ide-ide yang ini yang ingin saya kembangkan, ini yang ingin saya berbagi praktik dengan mereka. Oke, kalau seperti itu ya harapan saya Bu Ina tetap lanjut istiqomah dan tetap berbuat baik apapun komentar kanan kiri teman-teman Oke, semua. siap Pak. Oke, terima kasih. Ini kebetulan juga sudah ada bel dari panitia untuk segera saya berkunjung ke sana. Ibu Ina, terima kasih ya Bu ya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Iya. Pak. Mungkin nanti apabila ada waktu Oh, luang siap. lagi, kalau saya membutuhkan teman curhat lagi, Iya, Pak, sama-sama. semoga nanti ada waktu luang lagi ya Oh Pak ya. siap. Nomor telepon jangan lupa. Oke, Pak. masih saya simpan Pak, aman Oke. pokoknya. Terima kasih. Pak Syukur. Assalamualaikum ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam Bu Dwi. Tadi Pak Syukur sudah melakukan coaching dengan Bu Ikna ya Pak Syukur ya? Alhamdulillah seru banget Bu. Apalagi Bu Ina sangat antusias sekali. Ya, alhamdulillah kalau tadi Pak Syukur sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ikna dengan kesan yang sangat baik. Iya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh. Pak. Boleh, oh iya. Di pasca observasi ya Pak ya. Iya. Saya sebagai observer mempunyai pertanyaan yang pertama yang sudah Bapak lakukan saat coaching tadi terkait
yang saya gali, Bu Ina juga lebih nyaman di dalam mengeluarkan ide-ide briliannya dalam Bu Ina memberikan ternyata solusi-solusi yang dari permasalahan yang ia hadapi sendiri ternyata lebih nyaman dan berhasil alhamdulillah tercapai. Jadi sudah berhasil coachingnya. Kemudian tadi saat coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita, Pak Syukur? Insya Allah alur ceritanya sudah sesuai, ceritanya lancar, kemudian benar-benar teridentifikasi dengan baik, tujuan yang jelas, identifikasi yang baik juga, rencana yang matang dari Bu Ina, serta tanggung jawab juga sangat tanggung jawab, loyalitas dan totalitas yang luar biasa. Iya, itu sudah menggunakan alur kita juga. Berarti tadi untuk si coachingnya Bu Ina juga sudah menemukan solusi-solusinya sendiri betul dari sekali. pertanyaan beberapa yang Iya. diberikan Pak Syukur ya. Iya betul. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Syukur kembangkan kepada Bu Ina? Karena dari tadi mendengar yang aktif juga sudah, kemudian mungkin kehadiran penuh yang ingin saya nanti lebih tingkatkan. Karena kadang tadi saya merasa ada sedikit HP yang berbunyi, saya tidak fokus lagi. Mungkin kehadiran penuh dari saya lebih saya tingkatkan lagi. Berarti Pak Syukur ingin menambahkan atau mengembangkan kompetensi kehadiran Iya. selanjutnya. Ya, untuk sepertinya sudah untuk pasca observasi kali ini. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Cukup, Pak Ibu. Syukur? Oh ya, tadi apakah si coachingnya merasa nyaman ya? Sangat nyaman sekali karena memang merasa saya mendengarkan dengan baik, menemukannya permasalahannya sehingga bisa mengeluarkan ide yang memang muncul dari potensi dirinya itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Sudah tidak ada yang disampaikan? Cukup Bu. Ya, terima kasih Pak Sama-sama Bu.